Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baru-baru ini beredar informasi mengenai keharaman penggunaan pewarna karmin atau rumus E120 untuk kepentingan produk pangan seperti kue bolu, kemudian es krim dan sejenisnya. Tentu kita menghargai pandangan fiqhiyah yang seperti itu. Akan tetapi perlu ada penjelasan lebih lanjut. Majelis Ulama Indonesia secara khusus melakukan pengkajian yang cukup panjang mengenai masalah karmin ini atau dikenal sebagai hewan kokineal. Ada karakteristik yang khas terkait dengan hewan kokineal itu. Dan karena itu pada tahun 2011 MUI melakukan pembahasan secara intensif, lebih dari 5 kali pembahasan di dalam forum-forum sidang Komisi Fatwa, dan kami menghadirkan pandangan ahli. Waktu itu ada Dr. Purnama Hidayat, ahli entomologi, ahli yang memang secara keilmuan khusus berbincang mengenai serangga dari IPB. Ada juga Dr. Mulyorini yang disertasinya secara khusus menulis dan juga meneliti terkait dengan bioinsektisida dari Cardiff University Inggris. Ada banyak maklumat yang disampaikan terkait dengan karakteristik hewan kokineal itu, dan kemudian kita timbang secara fikihnya. Prinsipnya di MUI juga menganut asas al-ihtiyat atau kehati-hatian dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan fiqhiyah atau al-khuruj minal khilaf, khususnya terkait dengan masalah ibadah, masalah aliran keagamaan, dan juga masalah soal pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Akan tetapi ini berkaitan dengan perkembangan teknologi pangan, khususnya teknologi rekayasa pangan. Kita timbang makna hasyarat. Prinsipnya hawamul ardi wa sighor, satu jenis hewan yang melata di bumi. Para fuqaha berbeda pandangan, tetapi untuk kepentingan al-ihtiyat dan juga khuruj minal khilaf, kita juga melarang penggunaan hasyarat untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang dikonsumsi. Nah, kokineal kita lihat lebih dekat kepada al-jarad. Sementara al-jarad sungguh pun dia menjadi bagian dari al-hasyarat, tetapi ada kekhususan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ohillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami ada 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Dan 2 jenis bangkai itu adalah al-hut atau as-samak dan juga al-jarad, belalang. Nah, anatomi hewan kokineal berdasarkan informasi ahli yang memang secara khusus melakukan penelitian mengenai soal hasyarat atau serangga, tadi ahli entomologi dan juga ahli bioinsektisida dari Cardiff University Inggris, menegaskan sifat-sifat kokineal atau sifat-sifat hewan karmin ini mendekati al-jarad. Karena itulah kemudian MUI mengambil istimbat hukum bahwa karmin atau hewan kokineal bisa digunakan untuk kepentingan pewarna makanan karena pada hakikatnya dia halal dan tidak membahayakan. Dan adamu ad-darar ini dijelaskan secara saintifik oleh ahlinya. Dalam konteks ini adalah Dr. Purnama Hidayat dan juga Dr. Mulyorini yang memang secara kompetensi memiliki ahli di bidang serangga dan juga bioinsektisida. Dalam konteks ini ada tambahan argumen bahwa kokineal dia hidup di kaktus, kemudian mengonsumsi tanaman, dan dia masuk kategori hewan yang tidak mengeluarkan darah atau dikenal di dalam konteks fikih damu mala nafsalahu sa'ilah. Dan dalam konteks ini difahami bahwa pewarna kokineal atau dikenal karmin E120 untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan termasuk kosmetika itu halal dan boleh digunakan sepanjang ada proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk ini beberapa lembaga fatwa luar negeri juga sudah menyerap
termasuk di dalamnya adalah Malaysia menetapkan fatwa halal dan boleh tahun 2012, Singapura, dan juga beberapa negara Timur Tengah, termasuk juga Turki. Terima kasih. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.